Bagi rekan-rekan honorer khususnya yang masuk dalam database PKN, pastikan menyimak informasi ini. Ini adalah kepastian tanggal seleksi yang nanti akan dilaksanakan. Informasi ini baru kita dapatkan dari Bapak Mardani, Komisi 2. Perlu disampaikan dengan sedih bahwa yang kita selesaikan yang terdaftar di BKN dulu. Padahal masih ada puluhan ribu bahkan jutaan honorer kita yang bekerja keras, honorer pejuang bukan honorer suluman, yang belum masuk data BKN. Tapi kita akan kawal terus di Komisi 2 yang akan datang. Ini jadi salah satu progres ataupun pencapaian yang harus dikejar, yang non BKN. Yang sudah disepakati 1,7 juta honorer. Bukan cuma K2 ya Nur ya, pokoknya semua yang terdaftar di BKN itu insya Allah 26 September 2024 ini akan dimulai pendaftarannya. Walaupun saya lagi nungguin, sekarang kan sudah tanggal 14 nih, tinggal 12 hari, harusnya segera ada pengumuman. Yang Nur dengar, yang saya dengar itu masih di ruang privat, di ruang rapat, tapi kalau di ruang publik saya sudah ada pengumuman. Adakah Nur sudah dapat pengumuman belum, di websitenya BKN? Belum ada, Pak. Belum. Nah, berarti saya akan desak lagi teman-teman Pan RB untuk segera. Jadi itu yang pertama, 1,7 juta akan diangkat keseluruhannya melalui dua cara. Ya, yang ada formasi itu dan tidak ada double peruntukan, misal formasi yang diajukan formasi A-nya 1 atau 2, yang daftar 2 aman gitu. Kalau yang daftar 3, nah yang 1 tetap diterima tapi statusnya P3K paruh waktu dulu. Nah, bagi yang tidak ada formasi jalur 2, semuanya langsung akan ditetapkan jadi P3K paruh waktu. Tentu kami desak kemarin bab dengan penuh waktu dan paruh waktu. Bedanya begini, paruh waktu tidak ada yang kesepakatan 3 tuh, tidak ada PHK, tidak ada penurunan gaji dan tidak memberatkan anggaran. Jadi yang paruh waktu tetap akan mendapat gaji yang sama, kerja di tempat yang sama, tinggal statusnya dapat NIP-nya, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontraknya masih paruh waktu. Nah, nanti ketika jatah penuh waktunya ada, dia langsung diproses untuk penuh waktu. Nah, 1,7 juta ini saya udah kirim ke Nur waktu itu. Itu kan ada di banyak kementerian, di lembaga di pusat sama di daerah. Nah, sekarang nih proses yang paling pentingnya memang yang sedang dikerjakan oleh Pan RB dengan BKN, memaksa dalam tanda kutip pemerintah daerah untuk segera memberikan formasi ya. Jadi sambil jalan pengumuman pembukaannya dibuka, tapi formasinya harus ditetapkan dulu. Karena ketika kita daftar kan sudah tahu mau kemana. Nah, sudah diketahui bahwa dari ajuan yang ada sekitar 700.000 lebih, pemerintah daerah khususnya itu tidak membuka formasi. Padahal kita memaksa 1,7 itu. Jadi mereka cuma ngajukan 1 jutaan nggak? Padahal kita berharap 700.000 semuanya dimasukkan. Nah, jangan khawatir mereka yang tidak masuk formasi. Itu nanti mungkin bisa lihat Pak di RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah, yang di pasal 303 tadinya ada kalimat sesuai dengan formasi yang diajukan daerah gitu. Nah, kita coret itu, langsung diangkat menjadi honorer P3K paruh waktu bagi mereka yang tidak ada dalam formasi. Kenapa? Karena semuanya sepakat, daerah seringkali dalam pembahasan teman-teman semua ini yang memang harus terus koordinasi. Pemerintah pusat dan DPR sudah sepakat, tapi pemerintah daerah itu masih selalu cari cara gitu, tidak ingin selesai di Desember 2024 karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang utama, mereka menilai bahwa beban biaya pegawai itu udah tinggi kata mereka. Kalau
membuka formasi lebih besar, maka itu memberatkan anggaran di daerah. Padahal kita mengingatkan bahwa yang namanya beban itu tidak menjadi berat karena teman-teman tetap bekerja di tempat yang sama. Statusnya aja berubah dari honorer menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini yang sedang dipaksa. Beberapa kemarin Kementerian Keuangan juga sudah menyampaikan, insya Allah tidak ada masalah kalau pengangkatan 1,7 juta itu dengan formasi penuh waktu dan paruh waktu. Dan teman-teman BKN juga walaupun sekarang lagi jalan CPNS, kita paksa membuka juga formasi buat honorer karena berapa kali waktu rapat itu saya koordinasi sama Nur, kalau makin ditunda, kasihan yang umurnya 256, 57, 58, udah ujung, maka akan lebih tidak pasti. Bersyukur kesepakatan dia bahwa seluruhnya insya Allah 1,7 akan diselesaikan di Desember 2024. Masih banyak pekerjaan kita. Terima kasih banyak buat forum komunikasi kita, honorer ini. Tenaga administrasi K2, Nur dan kawan-kawan yang sudah komunikasi sama Peruri. Jangan sampai kayak kemarin harus diperpanjang pendaftaran, harusnya tanggal 6 selesai, diperpanjang tanggal 10 karena beratnya untuk dapat e-materai. Ini udah bagus sekali. Dan tentu nanti di tengah jalan ketika kita daftar, ketika kita proses, masalahnya akan timbul. Tetap komunikasi dengan Bunda Nur dan teman-teman dari forum komunikasi. Nanti saya akan coba ketuk pintu BKN, Pan RB, Kepala Perlulan dan lain-lain untuk Kemendagri untuk mempermudah proses pendaftaran teman-teman semua. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, perbanyak infak sedekah. Ini proses yang penting, tetapi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang memudahkan, yang meringankan dan membuat urusan menjadi lancar dan berkah. Seleksi P3K September 2024 ini tidak bersifat terbuka. Apa itu? Tertutup. Jadi yang boleh daftar cuma yang sudah terdaftar di BKN saja. Jadi kalau ijazah dengan yang di BKN dimudahkan sebetulnya. Prinsipnya semua diterima, sudah dapat gaji selama ini, ada ijazah SD juga, gitu Pak Fajar. Lanjut Nur. Baik, terima kasih. Kita kasih kesempatan kepada kawan-kawan dari daerah. Kalau yang dari DKI mungkin nanti bisa ketemu dengan saya, ketemu dengan Pak Mardhani secara langsung. Dari daerah mungkin dari perwakilan Kalimantan. Nanti yang berbicara Kalimantan, Kabupaten Muna, dari Sulawesi, dari Kendari. Silakan, ada yang mau bertanya?